Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Jadi pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang materi Convolutional Neural Network. Jadi pembahasan kali ini adalah Convolutional Neural Network pada implementasi deep learning untuk memproseskan gambar. Convolutional Neural Network adalah salah satu jenis arsitektur dalam jaringan saraf tiruan Artificial Neural Networks yang dirancang khusus untuk mengenali pola dalam data visual seperti gambar dan video. CNN sangat populer dalam bidang computer vision karena kemampuannya yang tinggi dalam mendeteksi fitur spasial dan struktur lokal dari data. Pada pembahasan kedua yaitu arsitektur CNN atau lapisan utama. Arsitektur CNN terdiri dari beberapa lapisan utama yang bekerja secara berurutan untuk memproses gambar. Setiap lapisan memiliki fungsi spesifik yang berkontribusi pada kemampuan jaringan untuk memahami dan mengklarifikasi data. Input, gambar mentah yang akan diproses. Yang kedua adalah konvolusi, ekstraksi fitur seperti tepi dan tekstur. Yang ketiga adalah pooling, reduksi dimensi dan mempertahankan fitur dominan. Yang keempat adalah flatten, mengubah feature map menjadi vektor 1D. Fully connected, klasifikasi akhir berdasarkan fitur yang diekstraksi. Keenam adalah output, hasil klasifikasi atau prediksi. Pada pembahasan selanjutnya yaitu adalah lapisan konvolusi, jantung CNN. Lapisan konvolusi adalah inti dari CNN, bertanggung jawab untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar. Proses ini melibatkan filter yang bergeser di seluruh gambar, melakukan perkalian elemen dan penjumlahan untuk menghasilkan fitur map. Yang pertama adalah operasi. Filter bergeser di seluruh gambar, melakukan perkalian elemen dan penjumlahan untuk menghasilkan fitur map. Kedua adalah shared weights. Parameter filter yang sama digunakan untuk seluruh gambar, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi atau ReLU, digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas. Dan pada pembahasan yang keempat itu adalah lapisan pooling, reduksi dimensi efisien. Lapisan pooling berfungsi untuk mengurangi dimensi spasial dan fitur map sambil mempertahankan informasi yang paling penting. Ini membantu mengurangi komputasi dan membuat model lebih robust terhadap variasi kecil dalam posisi fitur. Yang pertama adalah max pooling, mengambil nilai terbesar dalam jendela, misalnya 2x2 untuk setiap area. Dan yang kedua adalah average pooling, menghitung rata-rata nilai dalam jendela untuk setiap area. Yang ketiga adalah manfaat komputasi, mengurangi beban komputasi dan jumlah parameter. Dan yang terakhir adalah invariasi translasi, membuat model lebih tahan terhadap pergeseran kecil pada objek dalam gambar. Lapisan fully connected, klarifikasi akhir. Setelah fitur diekstraksi dan dimensinya dikurangi, lapisan fully connected atau bisa disingkat dengan FC mengambil alih untuk melakukan klarifikasi akhir. Lapisan ini menggabungkan semua fitur yang dipelajari untuk membuat prediksi. Fungsi, menggabungkan fitur yang diekstraksi dari lapisan sebelumnya untuk melakukan klarifikasi akhir. Flattening, sebelum masuk ke lapisan FC, vektor map 3D diubah menjadi vektor 1D. Contoh arsitektur, model seperti VGG16 atau ResNet sering menggunakan lapisan FC setelah serangkaian lapisan konvolusi dan pooling, diikuti oleh fungsi aktivasi softmap untuk output probabilitas. Aplikasi CNN melampaui visi komputer. CNN telah membuktikan kemampuannya dalam berbagai aplikasi, tidak hanya terbatas pada visi komputer. Fleksibilitasnya memungkinkan pengguna dalam bidang-bidang yang beragam, dari analisis, attacks, hingga diagnosis medis. Visi komputer, klarifikasi gambar misalnya kucing vs anjing. Deteksi objek misalnya YOLO, faster and
Street CNN. Aplikasi non-visual, pemrosesan bahasa alami atau bisa disingkat dengan NLP seperti analisis sentimen, pengenalan suara, dunia nyata, kendaraan otonom, diagnosis medis. Keunggulan dan keterbatasan JNN. Meskipun JNN menawarkan banyak keunggulan, penting untuk memahami keterbatasannya agar dapat menggunakan secara efektif dalam berbagai skenario. Ekstraksi fitur otomatis, akurasi tinggi, invariansi transaksi, efisiensi parameter. Ekstraksi fitur otomatis yaitu membutuhkan data pelatihan yang besar, akurasi tinggi, komputasi intensif, membutuhkan GPU atau TPU. Invariansi transaksi sulit dioptimalkan, sedangkan efisiensi parameter kurang fleksibel untuk rotasi. Kesimpulan dan masa depan JNN. JNN telah menjadi standar emas untuk pemrosesan gambar. Berkat kemampuannya dalam membangun hierarki fitur, penggunaan serif, width, dan polling, masa depan JNN terlihat cerah dengan integrasi teknologi baru dan optimasi untuk berbagai platform. Standar emas JNN adalah solusi terkemuka untuk tugas-tugas pemrosesan gambar. Kunci sukses hierarki fitur dari level rendah ke tinggi. Shared width dan polling adalah elemen kunci keberhasilannya. Masa depan integrasi dalam transformer atau bisa disingkat dengan FIT dan optimasi untuk edge computing akan menjadi fokus utama.